Pada tahun 2003, Toyota berhasil mengeluarkan mobil yang memiliki desain yang cakep, fitur yang oke pada zamannya dan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau. Dan ya, Toyota mengeluarkan Avanza. Avanza ketika dikeluarkan oleh Toyota, mobil ini langsung merubah pasar otomotif Indonesia. Yang tadinya mobil MPV di tahun segitu bentuknya udah sedikit ketinggalan zaman, dengan Avanza, Toyota seakan-akan berhasil membuat mobil masa depan atau futuristik. Menariknya adalah Avanza dijual dengan harga yang sangat murah. Bahkan harganya cukup bersaing dengan Suzuki EPV kala itu. Jadi ya, buat orang yang memiliki budget di kisaran itu, mereka akan bingung mau beli EPV atau Avanza. Dan kalian pasti tahu pilihannya jatuh kemana. Tentu aja Avanza. Dengan harga yang kompetitif, desain yang menarik, interior yang menarik untuk zamannya, Avanza langsung menjadi primadona. Bahkan pada tahun 2006, yang mana ini hanya beberapa tahun dari tanggal rilisnya, Avanza sudah berhasil mengganti status Kijang Innova sebagai mobil terlaris kala itu. Menariknya, setelah tahun 2006, Avanza juga berhasil menjadi mobil paling laris setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan penjualan Toyota Avanza. Jadinya, ya, karena saking larisnya, Toyota berhasil mengeluarkan beberapa generasi dari Avanza. Pada generasi awalnya, Toyota Avanza diproduksi dari tahun 2003 sampai tahun 2010, dan mobil ini menggunakan mesin K3 DE 1300cc DOHC 16 katup. Tenaganya ya oke-oke aja, walaupun sedikit kurang. Namun di gen ini, Toyota mengeluarkan beberapa varian lainnya selain E dan G, seperti tipe S. Menariknya, di tipe ini, Avanza menggunakan mesin yang berbeda, yang mana Avanza menggunakan mesin 1500cc dengan kode 3SZ-VE. Selain variannya, Toyota juga melakukan facelift di Gen 1 di tahun 2008 sampai 2009, tapi ya minor sih faceliftnya. Namun ketika tahun 2011, Toyota benar-benar melakukan perubahan pada Avanza yang mana Toyota mengeluarkan generasi keduanya. Jika mau ngomongin generasi keduanya, mobil ini tentu aja berubah dari headlamp, mesin dan fiturnya. Tapi sisanya ya hampir sama. Bodi samping dan lainnya ya hampir sama. Bahkan kalian yang punya Avanza Gen 1 untuk dirubah ke Gen 2 bisa banget. Menariknya, saking samanya sisa bodinya, kalian tidak akan sadar kalau mobil tersebut hasil modifikasi. Bahkan Toyota juga memodifikasi mobil ini dengan mengeluarkan facelift ke Grand Avanza. Menariknya, Toyota juga memodifikasi Grand New Avanza-nya ke tahap yang lebih jauh lagi dengan mengeluarkan Grand New Avanza facelift. Kasarnya ini mobil cuma di facelift, dan di faceliftin lagi. Yang berarti walaupun namanya Gen 2, tapi bodi secara keseluruhan ya hampir sama. Saking miripnya ya, sekali lagi nih, jika kalian punya Avanza Gen 1, kalian bisa memodifikasinya sampai ke Avanza Gen 2 versi akhir. Tentunya dengan sedikit perubahan, tapi perubahannya tidak tergolong yang ekstrim. Tapi kalau mau yang minor nih perubahannya, kalian bisa pakai Gen 2 yang gen awalnya. Jadinya ya, selama lebih dari 15 tahun, Avanza adalah Avanza. Dan mobil tersebut tetap laku dan laris. Namun semua itu berubah ketika Toyota mengeluarkan generasi ketiga mobil ini. Di generasi ini semuanya berubah, bahkan penggeraknya juga berubah. Dari yang rear wheel drive di generasi ini, Avanza menjadi front wheel drive. Selain penggeraknya, desain Avanza model ini sebenarnya ya cukup bikin ngiler, futuristik banget. Fiturnya juga lengkap, udah bukan kayak Avanza. Dan ya, di tahun peluncuran awalnya, mobil ini langsung mendapatkan status mobil paling laris dengan penjualan sebanyak 66.109 unit. Ya, siapa yang bisa menolak pesona Avanza Gen 3? Emang keren banget. Kemudian bukan di tahun 2021 aja, di tahun 2022 Avanza masih menjadi mobil paling laris di Indonesia, yang mana Avanza terjual sebanyak 55.581 unit. Memang ada penurunan sebanyak lebih dari 10.000 unit, tapi hal itu bisa terjadi tentu aja karena ekonomi yang sedang menurun karena Covid. Jadi ya wajar aja, tapi Avanza masih menjadi mobil paling laris. Namun sayangnya pada tahun 2022 adalah puncak dari penjualan mobil ini, karena pada tahun 2023 sampai 2024 Avanza tidak menjadi mobil yang paling laris lagi. Yang mana pada tahun 2023 mobil paling laris pertama di Indonesia adalah Innova Reborn yang terjual sebanyak 66.460 unit. Kemudian yang kedua ada Honda Brio, mau itu Satya atau RS, mobil ini terjual sebanyak 62.195 unit. Kemudian yang ketiga ada Sigra di 61.754 unit, dan keempat baru ada Avanza yang terjual di 59.543 unit. Ya, dalam satu tahun Avanza langsung turun ke peringkat 4. Kemudian pada tahun 2024, Innova masih menjadi yang nomor 1 dan Avanza masih di peringkat bawah tapi masih 5 besar. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Avanza kehilangan pesonanya sampai tidak lagi menjadi mobil yang paling laris di Indonesia?
Apakah karena harganya? Emang iya. Jika dilihat dari harga yang ada, Toyota Avanza dijual di 239,7 juta rupiah untuk versi terendah, yaitu 1,3 IMT. Apakah ini harga yang mahal? Sebenarnya enggak juga, bahkan bisa dibilang murah kalau kita mau lihat kompetitornya secara langsung. Misalnya Mitsubishi Xpander. Xpander dijual mulai dari harga 265 jutaan untuk versi GLS MT, yang berarti Avanza lebih murah sekitar 30 jutaan lebih. Kenapa harus sama Xpander bandinginnya? Ya karena mobil ini memang sekelas, kita nggak bisa bandingin dengan Rush, karena sejatinya Toyota Rush lebih premium daripada Avanza, dan Rush juga dijual mulai dari 284 jutaan. Namun, jika harganya masih terjangkau untuk versi terendahnya, tapi kenapa Avanza tidak menjadi mobil yang paling laris lagi? Tentu aja, pasar Avanza sebagai mobil murah pada awalnya sudah terbagi. Ya, Avanza dikategorikan sebagai mobil murah pada awalnya. Saking murah dan terjangkaunya Avanza, mobil ini tentu aja menjadi favorit. Favorit untuk semua kalangan. Buat penggunaan pribadi, aset kantor, taksi, dan driver online. Makanya, kalau zaman dulu ada lelucon tentang mobil ini. Sengebut apapun kalian tidak akan bisa menyalip Avanza. Karena setelah disalip, di depannya akan ada lagi dan lagi. Ya, hal itu pernah kejadian sama mobil ini. Namun saat ini semuanya sudah berubah, karena ya balik lagi, pasarnya sudah berubah. Dulu, Avanza selain menjadi mobil pribadi, Avanza juga digunakan sebagai armada mobil perusahaan. Yang berarti jika perusahaan membeli mobil biasanya dalam skala yang besar. Apalagi perusahaan taksi seperti Bluebird. Bluebird menggunakan Avanza dari dulu sampai saat ini. Bahkan Toyota sampai membranding mobil Avanza menjadi Transmover. Sekali lagi, kalau perusahaan sebesar taksi membeli Avanza, tentu aja ini membantu penjualan Avanza juga. Kemudian selain perusahaan taksi, driver online pun ya juga membeli Avanza karena mobil ini terjangkau dan yang pasti irit banget. Jadinya ya, itulah faktor-faktor yang membuat mobil ini bisa laris banget. Tapi ketika LCGC semakin bagus dan ekonomi Indonesia sempat mengalami penurunan yang mana ini juga sempat memberatkan beberapa pihak, akhirnya perusahaan banyak yang beralih, yang tadinya membeli Avanza untuk mobil operasional menjadi menggunakan mobil LCGC, yang pada akhirnya penjualan Avanza tidak bisa terdongkrak lagi. Kemudian faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Ekonomi di Indonesia cukup bergejolak beberapa tahun terakhir, yang mana kaum menengah banyak yang jatuh miskin, dan kaum miskin ya makin miskin. Tapi menariknya yang kaya malah menjadi semakin kaya. Disinilah semuanya bermain. Kaum menengah adalah kaum paling konsumtif, yang mana kaum ini biasanya tidak ingin terlihat miskin, yang pada akhirnya kaum ini akan membeli mobil baru secara kredit. Tapi ketika kaum menengah jatuh, tentu aja sifat konsumtif mobil menengah seperti Avanza juga ikut turun. Yang berarti kaum menengah akan memilih mobil yang lebih murah atau mobil bekas sekalian. Ya, Avanza bisa dikategorikan mobil kaum menengah. Tapi kenapa kalau ekonomi bergejolak mobil yang paling laris malah Zenix, yang notabene mobil ini jauh lebih mahal daripada Avanza? Tentu aja ekonomi juga memainkan peran di sini. Kaum menengah jatuh miskin, yang miskin makin miskin, tapi orang kaya ya makin kaya. Kenapa bisa? Tentu aja bisa dan kalian seharusnya tahu alasannya. Dengan adanya hal ini, Avanza juga menjadi terdampak. Kemudian selain faktor tersebut, harga Avanza bisa terbilang cukup mahal saat ini dan kurang relevan untuk digunakan driver online. Ya, driver online adalah salah satu penyumbang kesuksesan Avanza selama ini. Namun dengan adanya kenaikan harga mobil, harga BBM dan tarif driver online yang tidak ada kenaikan yang signifikan, tentu aja ini membuat driver online lebih memilih mobil LCGC. Tapi kan ada fitur premium, yang mana Avanza bisa masuk dalam kategori mobil premium di aplikasi driver online. Ya emang bener sih Avanza bisa masuk fitur premium dan harganya juga pasti lebih mahal daripada mobil yang LCGC untuk tarifnya. Tapi faktanya kebanyakan orang Indonesia tidak terlalu peduli akan hal tersebut. Yang mereka mau ya murah. Walaupun harus menggunakan Sigra atau Calya, iya nggak apa-apa. Yang penting murah dan sampai tujuan dengan selamat. Walaupun terkadang AC-nya nggak dinyalain. Sebaiknya jangan gegabah anak muda. Kemudian selain itu ada juga faktor bosan. Iya, siapa yang nggak bosan naik mobil Avanza? Saya punya Avanza tahun 2005. Orang tua saya dulu beli dari baru dan masih ada sampai sekarang. Ya udah hatam banget sih dengan Avanza karena udah dipakai tepat 20 tahun ini. Namun menariknya, karena saya kelamaan pakai Avanza untuk mobil reguler dulunya, kalau sekarang sih cuma dijadiin mobil mainan, saya rasa naik Avanza tipe apapun kecuali Gen 3 kayaknya ya Avanza. Dan saya bosan akan hal tersebut. Namun apakah saya aja yang merasakan hal ini? Tapi sayangnya saya coba tanya ke beberapa orang. Mereka pun juga merasakan hal yang sama. Tidak ada yang berbeda dari Avanza Gen 1 sampai Gen 2.
Ya, orang-orang bosan dengan Avanza. Bahkan kalau kalian naik mobil Avanza dengan mata tertutup nih di jok belakang, kalian tidak akan tahu bedanya naik Avanza Gen 1 tahun 2005 dengan menggunakan Grand Avanza tahun 2016. Benar-benar sama rasanya. Dengan faktor-faktor yang ada, akhirnya orang-orang ingin sesuatu yang baru. Apalagi persaingan mobil Cina dan Korea saat ini juga benar-benar bisa merubah pasar. Memang, mobil Cina dan Korea belum bisa menjadi mobil paling laris di sepanjang tahun dalam beberapa tahun terakhir. Tapi setidaknya mobil Cina dan Korea adalah pemecah pasar yang ada. Ya, dengan ramainya pasar Indonesia, sepertinya tidak akan ada lagi mobil yang bisa mendominasi pasar seperti Avanza di eranya. Avanza adalah mobil paling laris di Indonesia dalam waktu 20 tahun terakhir, dan sepertinya tidak akan ada yang bisa mengalahkan rekor tersebut. Namun, walaupun tidak menjadi yang nomor 1, tapi Avanza masih menjadi mobil terlaris di Indonesia dengan posisi 5 besar. Walaupun ya seakan-akan kita bosan dengan Avanza, tapi ini mobil tidak akan bisa hilang dari pasar, karena mobil ini benar-benar menjadi mobil kelas menengah yang paling layak dibeli. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada faktor lainnya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.